Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi strategi pemasaran hospitality. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Pertama ada saya, Ahmad Izamuddin Al-Mufti, lalu ada Rasela Meifana Nasya, Salinta, dan juga Salwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari strategi pemasaran hospitality. Definisi dari strategi pemasaran adalah suatu rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran meliputi analisis situasi pasar, identifikasi target pasar, pengembangan posisi produk, dan penetapan strategi promosi, harga, dan distribusi. Strategi pemasaran yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan dan keinginan pelanggan, kondisi pasar dan kemampuan perusahaan. Strategi pemasaran juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti satu, analisis SWOT yaitu strengths, weakness, opportunities, and threats untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman yang ada di pasar. Yang kedua yaitu ada analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta kondisi pasar. Yang ketiga, pengembangan posisi produk untuk membedakan produk perusahaan dari produk tersaing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari strategi pemasaran. Tujuan strategi pemasaran yaitu untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Nah, untuk meningkatkan itu kita ada beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek, yaitu membuat pelanggan lebih mengenal dan memahami merek perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan promosi dan iklan, serta memperbaiki citra merek. Selanjutnya yaitu ada membangun loyalitas pelanggan, membuat pelanggan tetap setia dan melakukan pembelian ulang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta memperbaiki hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan, yaitu meningkatkan jumlah penjualan dan mendapatkan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan promosi dan iklan, serta memperbaiki strategi harga dan distribusi. Selanjutnya meningkatkan keuntungan, yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara mengurangi biaya dan meningkatkan harga jual. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki strategi harga. Yang terakhir yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar perusahaan dan meningkatkan posisinya di pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan promosi dan iklan, serta memperbaiki strategi harga dan distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salwa. Tuh. Aku udah sampai di gedung 4. Aku pelan-pelan tadi ngomongnya. Lihat sini, Bang. Lihat resum. Tujuan strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristiknya. Segmentasi pasar dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi demografis, yang kedua segmentasi pasar geografis, dan segmentasi pasar psikografis. Segmentasi berdasarkan demografis itu membagi konsumen berdasarkan usia seperti anak-anak, remaja, dewasa muda, orang dewasa, dan lansia. Membagi konsumen berdasarkan jenis kelamin, selanjutnya berdasarkan pendidikan, berdasarkan pendapatan, dan berdasarkan pekerjaan. Yang terakhir, konsumen berdasarkan status perkawinan.
Segmentasi pasar berdasarkan geografis itu mendistribusikan produk ke kota-kota besar dengan akses teknologi tinggi seperti Jakarta, Surabaya, ataupun Medan. Yang kedua, membuat produk jaket yang menyasar target konsumen yang tempat tinggalnya memiliki suhu yang dingin. Itu adalah contohnya. Selanjutnya ada segmentasi pasar psikografis, yaitu membagi konsumen berdasarkan gaya hidupnya seperti gaya hidup mewah, pesta di akhir pekan, atau gaya hidup sederhana. Selanjutnya membagi konsumen berdasarkan kepribadian seperti ada orang yang introvert dan orang yang extrovert. Selanjutnya membagi konsumen berdasarkan ketertarikan seperti hobi, kebiasaan saat menghabiskan waktu luang, dan lain-lain. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar adalah kelompok pelanggan yang dipilih perusahaan sebagai fokus utama dalam pemasaran. Target pasar harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam industri hospitality, target pasar dapat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta kondisi pasar. Promosi produk adalah serangkaian strategi dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan penjualan produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian calon pelanggan, membujuk mereka untuk membeli, serta membangun loyalitas terhadap merek. Jenis-jenis promosi produk. Yang pertama itu ada promosi penjualan, memberikan diskon, kupon, cashback, atau bundling untuk menarik pembeli. Yang kedua itu ada iklan atau advertising, itu menggunakan media seperti TV, radio, media sosial, dan billboard untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga itu ada pemasaran digital, menggunakan platform online seperti media sosial, SEO, email marketing, dan iklan berbayar. Yang keempat itu ada public relations, membangun citra positif melalui media, sponsorship, atau kegiatan sosial. Yang kelima itu ada promosi langsung atau direct marketing, menghubungi calon pelanggan secara langsung melalui email, SMS, atau telepon. Yang keenam itu ada pemasaran dari mulut ke mulut, word of mouth, mengandalkan ulasan dan rekomendasi dari pelanggan yang puas. Yang ketujuh itu ada event dan pameran, mengadakan acara atau mengikuti pameran industri untuk memperkenalkan produk langsung kepada konsumen. Tujuan promosi produk yang pertama itu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua itu ada mendorong pembelian produk baru atau meningkatkan penjualan produk lama. Yang ketiga itu ada membangun hubungan dengan pelanggan. Yang keempat itu ada mengalahkan pesaing di pasar. Selanjutnya untuk promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa mereka pada pelanggan. Fungsi promosi, mengenalkan produk atau jasa. Yang kedua itu ada meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu ada membantu persaingan di pasar. Yang keempat itu ada membangun loyalitas pelanggan. Yang kelima itu memberikan informasi. Jenis-jenis promosi. Yang pertama itu ada iklan. Yang kedua ada promosi penjualan. Yang ketiga itu ada pemasaran digital. Yang keempat itu ada public relations. Yang kelima itu ada pemasaran langsung. Yang keenam itu ada pameran dan event. Untuk strategi promosi yang efektif, menyesuaikan promosi dengan target pasar. Yang kedua itu ada memilih media promosi yang tepat. Yang ketiga itu menggunakan strategi yang kreatif dan menarik. Yang keempat itu ada mengukur efektivitas promosi untuk perbaikan ke depan. Promosi yang dilakukan dengan baik dapat membantu meningkatkan penjualan dan memperkuat merek di pasar.
Harga dalam strategi pemasaran adalah elemen penting yang menentukan nilai tukar suatu produk. Harga tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi pelanggan, daya saing, dan profitabilitas perusahaan. Dalam strategi pemasaran, harga dapat digunakan untuk menarik pelanggan baru. Harga yang lebih rendah atau diskon dapat menarik banyak pelanggan. Yang kedua itu menentukan posisi merek. Harga tinggi sering dikaitkan dengan produk premium, sedangkan harga rendah lebih cocok untuk pasar massal. Yang ketiga adalah menghadapi persaingan, yaitu menyesuaikan harga agar lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Yang keempat ada memaksimalisasi keuntungan, yaitu menetapkan harga yang memberikan margin keuntungan optimal. Yang kelima itu ada mengontrol permintaan, yaitu adalah harga yang dapat mempengaruhi seberapa banyak produk yang dibeli oleh pelanggan. Strategi harga yang sering digunakan dalam pemasaran meliputi ada harga penetrasi, ada harga skimming, harga kompetitif, dan harga psikologis. Dengan strategi harga yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasaran pasar, dan mencapai tujuan bisnisnya secara lebih efektif. Untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu adalah strategi pemasaran adalah suatu pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan guna mencapai tujuan bisnis, menarik pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Strategi ini mencakup berbagai elemen seperti segmentasi pasar, penentuan posisi produk, baruan pasaran produk, harga, promosi, dan distribusi, serta pemanfaatan teknologi dan data. Keberhasilan strategi pemasaran bergantung pada pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan perilaku pelanggan, serta persaingan di pasar, serta inovasi yang terus-menerus. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan brand awareness dan membangun loyalitas pelanggan, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian presentasi pada yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di dalam kolom chat. Terima kasih.